Cara merancang bangunan mall lantai 5. Di gambar layar adalah gambar contoh untuk merancang bangunan mall lantai 5. Saya akan jelaskan di dalam isi gambar. Di gambar itu ada toilet untuk pria dan toilet untuk wanita. Ini adalah gambar lantai 1. Di lantai 1 ini ada toilet untuk laki-laki dan toilet untuk perempuan. Ada wastafelnya juga untuk cuci muka. Toilet laki-laki dan toilet perempuan ini ukurannya 1 meter kali 2 meter. Toilet untuk laki-laki dan perempuan ini ukuran toiletnya sama, yaitu 1 meter kali 2 meter. Jalan toilet, lebar jalan toilet adalah 2 meter. Sedangkan di toilet pria itu ada tulisan T, itu adalah untuk tempat kencing berdiri untuk pria. Itu adalah lokasinya di toilet pria. Di situ juga ada tangga eskalator untuk menuju ke lantai 2. Di lantai 1 ini juga ada eskalator untuk menuju ke lantai 2. Juga ada 2 lift. Di lantai 1 ini juga ada 2 lift. Ada eskalator, ada lift. Liftnya ada 2, eskalator ada 2. Untuk rancangan eskalator ini sebaiknya tanya pada tukang yang sering mengerjakan eskalator bagaimana rancangan untuk eskalator. Kemudian ada tangga manual, tangga lantai 1 menuju ke lantai 2. Ukuran tangga ini 3 meter. Ukuran tangganya ini lebarnya 3 meter. Soalnya tangga mall ya. Ini lebarnya 3 meter. Jumlah anak tangga plus burdes. Jumlah anak tangga plus burdes ini totalnya ada kira-kira 30 anak tangga. Jadi lantai 1 ke lantai 2 tingginya kira-kira 4,5 meter. Jadi tinggi bangunan lantai 1 sampai dak lantai 2 itu kira-kira 4,5 meter. Ini ukuran mallnya ini 30 meter kali 40 meter ya. Ini luas bangunan mall, ukuran mallnya ini 30 meter kali 40 meter. Di gambar layar adalah gambar contoh lantai 1, gambar mall lantai 1. Di gambar layar itu ada tempat parkir untuk mobil dan sepeda motor. Jadi tempat parkir mobil dan sepeda motor itu total luasnya itu 20 meter kali 30 meter. Itu untuk tempat parkir mobil dan sepeda motor itu luasnya 20 meter kali 30 meter. Di gambar layar itu saya sudah beri ukuran-ukuran semuanya ya. Ukuran-ukuran toilet, ukuran tangga, ukuran bangunan, ukuran bentangan-bentangan kolom, ukuran ruangan, ukuran toilet. Pokoknya di situ saya sudah beri ukuran-ukuran ruangan semua. Jadi di gambar itu sudah saya beri ukuran-ukuran semua, dari mulai ruangan, tangga, bentangan kolom, itu sudah saya beri ukuran-ukuran semuanya. Kita lanjut bahas tentang struktur bangunan mall lantai 5. Ini strukturnya gimana? Ini akan saya jelaskan. Di gambar layar itu adalah gambar lantai 1 mall lantai 5. Di gambar layar itu adalah gambar lantai 1. Di gambar layar itu ada lingkaran warna merah, lingkaran kecil warna merah. Di gambar layar itu ada lingkaran warna merah, itu adalah letak posisi cakar ayam dan kolom untuk bangunan mall lantai 5. Ukuran kolom untuk bangunan lantai 5 ini ukurannya 70 kali 70 cm.
Kalau dibuat persagi itu 50 kali 90 cm. Besi kolom menggunakan besi 24. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Jarak bagel kolom standar 10 cm. Jadi jarak bagel kolom harus jaraknya 10 cm. Untuk cakar ayamnya ukurannya 5 meter kali 5 meter. Ketebalan cakar ayam 1 meter. Pembesian cakar ayam jaraknya harus 10 cm. Pembesian cakar ayam menggunakan besi 24. Setiap cakar ayam isinya 7 pancang. Jadi setiap cakar ayam isinya 7 pancang. Pancangnya ada 7. Kolom ukuran 70 cm kali 70 cm. Kalau dibuat persagi 50 cm kali 90 cm. Ukuran cakar ayam 5 meter persagi. Ketebalan cakar ayam 1 meter. Jarak kolom dan cakar ayam saya bikin paling jauh adalah 10 meter kali 10 meter. Jadi di gambar layar itu titik kolom dan cakar ayam itu adalah lingkaran ya warna merah, itu adalah titik kolom dan cakar ayam. Itu jarak kolom dan cakar ayam saya bikin 10 meter kali 10 meter. Kita lanjut membahas balok dak. Gambar di layar itu adalah gambar lantai 1, mall lantai 5. Di layar itu adalah gambar contoh lantai 1. Gambar terdiri dari garis warna biru. Gambar terdiri dari garis warna biru itu sekaligus menunjukkan itu adalah letak posisi slope untuk bangunan mall lantai 5. Jadi garis warna biru itu adalah sekaligus posisi slope untuk bangunan mall yang ada di lantai 1. Itu adalah posisi slope. Garis biru itu garis biru yang ada di gambar terdiri dari garis biru. Garis biru itu adalah letak posisi slope untuk bangunan mallnya. Slope ukurannya 70 kali 70. Jadi slope untuk bangunan mall lantai 5 ini ukurannya 70 kali 70. Kalau dibuat persagi panjang 50 cm kali 90 cm. Besi slope harus menggunakan besi 24. Kita lanjut membahas tentang struktur bangunan mall lantai 5. Yang ada di gambar layar itu adalah gambar contoh lantai 1. Kita akan membahas lingkaran warna hitam yang ada di gambar. Lingkaran kecil warna hitam itu adalah letak posisi kolom praktis untuk kekuatan dinding bangunan. Jadi lingkaran warna hitam itu adalah letak posisi kolom praktis untuk kekuatan dinding bangunan mall. Kolom praktis ukurannya 8 kali 12. Kolom praktis harus menggunakan besi 8 atau besi 10. Lebih bagus menggunakan besi 10. Bagel harus menggunakan besi 4 atau besi 6. Lebih bagus menggunakan besi 6. Ketika memasang dinding bata atau hebel, sebaiknya diberi stek. Pada pasangan bata atau hebel sebaiknya diberi stek dalam jarak sekitar jarak 50 cm. 50 cm itu sebaiknya saat memasang hebel atau bata itu sebaiknya diberi stek untuk kekuatan dinding. Tinggi bangunan lantai 1 ke lantai 2 ini tingginya kira-kira 4,5 meter. Ketika pemasangan bata tingginya 2 meter atau 2,5 meter. Ketika saat memasang hebel atau memasang bata, ketinggian dinding 2 meter atau 2,5 meter, sebaiknya diberi sabuk dinding. Diberi
anaman besi untuk sabuk untuk dinding, diberi sabuk dinding itu untuk kekuatan dinding bangunan agar tidak bisa retak. Itu diberi sabuk dinding agar dindingnya kuat, tidak bisa retak. Sebaiknya ketika masang bata atau masang hebel, ketika tingginya sudah 2 meter atau 2,5 meter, sebaiknya dipasang sabuk dinding, dipasang anaman besi seperti kolom praktis. Itu untuk kekuatan dinding agar dinding tidak bisa retak. Untuk lift mall, di gambar layar itu adalah gambar lantai 1. Di situ ada ruangan untuk lift. Lift ukurannya biasanya lebarnya itu 180 kali 180, lift paling kecil. Kalau untuk bangunan mall seperti ini, sebaiknya liftnya diberi lift yang agak besar, lift yang agak lebar, lift ukuran 5 meter persegi atau 4 meter persegi. Lift itu ukurannya banyak sekali, bermacam-macam ukuran lift. Pilih lift yang agak besar, biar muat sekali naik itu bisa 8 orang, kalau turun juga bisa langsung 8 orang. Cari lift yang ukurannya 5 meter persegi atau 4 meter persegi. Di lift itu ada lingkaran warna biru. Di lift itu ada lingkaran warna biru. Itu adalah letak posisi kolom untuk kekuatan lift. Itu adalah letak posisi kolom untuk kekuatan lift. Ukuran kolom untuk kekuatan lift itu 15 kali 30. 15 kali 30 ukuran kolom untuk kekuatan lift itu ukurannya 15 kali 30. Bagel harus menggunakan besi 8, kalau bisa besi 10 bagelnya. Jarak bagel 10 cm atau 15 cm. Sedangkan lonjoran besi kolomnya harus menggunakan besi 19. Itu untuk menahan lift, karena itu adalah kolom untuk kekuatan lift. Jadi besi lonjorannya kalau bisa harus menggunakan besi 19. Isinya 8 lonjor besi 19. Setiap kolom untuk lift ya, setiap kolomnya, satu kolomnya itu isinya 8 lonjor menggunakan besi 19. Itu untuk kekuatan lift. Itu untuk kolom untuk kekuatan struktur lift. Saya akan menjelaskan ukuran kolom untuk bangunan mall lantai 5. Ukuran kolom dan cakar ayam. Ukuran kolomnya tadi, jarak kolom dan cakar ayam kan 10 meter kali 10 meter ya. Ukuran kolomnya itu 70 kali 70. Ukuran kolomnya itu 70 kali 70. Kalau dibuat persegi panjang itu 50 kali 90 cm. Ini ukuran kolomnya. Sedangkan cakar ayam ukurannya 5 meter kali 5 meter. Ketebalan cakar ayam 1 meter. Pembesian kolom dan cakar ayam harus menggunakan besi 24. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Jarak bagel harus 10 cm. Untuk pembesian cakar ayam harus menggunakan besi 24. Cakar ayam ukurannya 5 meter kali 5 meter. Sedangkan lonjoran untuk kolomnya, untuk besi setapan kolomnya atau besi lonjoran kolomnya, ini totalnya ada berapa lonjor ini? 28 lonjor. Jadi setiap kolomnya isinya 28 lonjor, harus menggunakan besi 24. Ini untuk struktur kolomnya. Kolomnya ukurannya 70 kali 70, kalau dibuat persegi panjang 50 kali 90 cm. Pada tengah-tengah kolom ini harus diberi potongan besi 10 yang dicantolkan seperti ini. Ini sudah saya bikin gambarnya ya.
Jadi kolomnya bentuknya seperti ini. Ini ada besi potongan, besi 10 potongan yang dicantolkan seperti ini. Cantolkan seperti ini. Ini fungsinya agar cocoran kolom tidak bisa pecah. Agar kolom tidak bisa pecah. Kalau mau dibuat persegi panjang ukurannya 50 x 90 cm. Jadi seperti ini gambar kolomnya. Sedangkan ini untuk slope. Untuk slope-nya. Slope-nya ukurannya 70 x 70 sama dengan ukuran kolomnya ya. Bagel slope harus menggunakan besi 10. Bagel slope harus menggunakan besi 10. Jarak bagel standar 10 cm, jarak paling jauh 15 atau 20 cm. Sedangkan besi setapan slope atau besi lonjoran slope ini harus menggunakan besi 24, isinya 20 lonjor menggunakan besi 24. Jadi posisi pembesian slope-nya begini. Ini sudah saya gambar posisi pembesian slope. Ini sudah saya gambar ya untuk besi lonjoran. Untuk gambar slope-nya ini sudah saya gambar. Jadi pembesian slope-nya itu seperti ini. Slope yang atas posisinya seperti ini. Besinya jaraknya 10 cm. Totalnya ini ada 8 lonjor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi atasnya ada 8 lonjor menggunakan besi 24. Yang bawah ada 8 lonjor menggunakan besi 24, sedangkan kanan kiri kasih 2 menggunakan besi 24. Ini adalah gambar slope untuk bangunan mall lantai 5. Jadi ini adalah gambar slope-nya, pembesian slope-nya seperti ini.